Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tegar Trisawali dari jurusan Fisika angkatan 17. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan model-model alat yang dibuat oleh Musa bin Syakir radhiyallahu anhu dalam kitabnya Kitab Al-Hiyal. Saya ingin sedikit menjelaskan alat-alat yang ada di buku tersebut. Cuma 3 model, itu model 88, model 89, dan model 90. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan di model yang pertama, yaitu model 88 dalam kitab Al-Hiyal. Oke. Nah, kurang lebih gambarnya yang ada di buku ini seperti ini. Dalam model 88 ini. Nah, beliau Musa bin Syakir itu membuat model air mancur dalam seperti ini. Nah, tapi di dalam model 88 ini air mancurnya itu dimasukkan di pipa, di salah satu pipa dimasukkan, terus nanti menyebar airnya jadi pipa-pipa kecil. Nah, jadi seperti itu di ilustrasinya. Nah, konsep fisikanya yang ada ini itu kurang lebih konsep hukum Pascal. Titik tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan yang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi kan dimasukkan ke ruangan ini, nanti air itu akan mengalir sama besarnya di setiap ruangan-ruangan. Kan karena pipanya itu dibagi beberapa pipa yang di dalam konsep model 88 ini. Nah, pipa kecil ini di dalam bukunya itu dijelaskan itu untuk meningkatkan kecepatan dan memberikan gerakan berputar-putar ke air. Nah, sehingga debit air itu dipecah menjadi aliran terpisah, masing-masing terdiri atas tetes-tetesan air yang terpisah. Dalam satu pipa itu dimasukkan air, bisa terputar-putar, terus dibagi beberapa air tetes-tetesan. Nah, itu konsep yang ada di model 88 itu. Kurang lebih ada konsep hukum Pascal ya, jika tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan yang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, lanjut saja ke model 89. Kurang lebih model 89 ini seperti ini dalam rekonstruksi gambarnya yang ada di kitab Al-Hiyal. Nah, ini model 89 ini cukup besar, alatnya cukup kompleks lah. Beberapa ininya penjelasannya. Jadi air itu dari pipa itu mengalir ke dalam tangki, mengalir melalui pipa-pipa ke dalam tangki dan memasuki pipa dan menembak ke atas di air mancur seperti tombak. Nah, jadi air dimasukkan terusnya masuk ke dalam tangki, kemudian dalam tangki itu akan mancur seperti ombak. Nah, air mancur terus melesat seperti tombak sampai tangki mengisi. Nah, jadi melesat ombak sampai tangki mengisi. Saat tangki terisi, tangki akan tenggelam. Nah, saat tangki terisi akan tenggelam dan mengosongkan isinya ke dalam tangki. Nah, tangki tiba-tiba naik dari saluran air. Nah, setelah terisi pipa itu, nanti air itu akan naik. Nah, itu kan ada tanda bandulnya ya. Nanti bandul-bandulnya itu masing-masing akan naik. Nah, seperti itu. Nah, desain air mancur itu kurang lebih mirip lah tangki-tangki ininya seperti model 88 dengan bagian kerucutnya dihilangkan. Nah, dalam konsep yang di model 89 ini, nah, jadi kan air kan masuk ke dalam pipa. Nah, pipa itu masuk ke dalam tangki. Itu berlaku juga hukum hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, berlaku lah seperti alat ini. Karena ada hukum dasar di fluida sangat berlaku di konsep ini. Nah, hukum hidrostatik itu
Apabila kita bunyinya itu tekanan hidrostatik di semua titik yang terletak pada satu bidang mendatar dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Nah, tangki kan ini mendatar, ini kan mendatar. Nah, dalam satu jenis zat cair besarnya sama, jadi tekanan di tangki ini nih sama yang ada. Nah, di hukum Pascalnya itu bunyinya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi tekanan yang diberikan ini ya sama besar, seperti tadi konsep yang ada di model 88. Ini kan bentuk tangkinya juga sama, bentuk aliran pipa dari sini ke sininya juga kurang lebih kan sama. Apabila bunyi hukum Archimedes itu sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida mengalir gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, di hukum Archimedes ini berlaku di pelampung atau bandul, istilahnya kalau kita sebutkan yang kita ketahui itu bandul ya. Nah, bandul-bandul ini memiliki gaya yang sama gitu, gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, untuk model 89 seperti itu, dan lanjut ke model 90. Oke, di model 90 itu gambarnya seperti ini, rekonstruksi yang ada di buku seperti ini. Nah, jadi air mancur ini dikerjakan oleh angin. Jadi ketika angin berhembus dan membuat bekerja dan bergantian dengan aliran air. Nah, jadi ini dipengaruhi juga oleh angin. Angin itu menggerakkan kincir yang ada. Nah, kan membagi dengan piring dan diatur piring itu di dalam pipa yang melepaskan pelindung. Di air mancur kami memasang pipa-pipa. Nah, di air mancur ini memasang beberapa pipa karya Musa bin Sakir. Itu di air mancur memasang pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalir ke tangki dan mengarah keluar. Dari tangki itu mengarah keluar pipa-pipa dan berakhir dekat dengan bagian atas air mancur. Jadi konsep air mancurnya itu kurang lebih ya hampir sama dengan 88, 89 dan 90. Jadi air mancur itu dialiri oleh pipa-pipa, tapi pembedanya di 90 ini dipengaruhi juga oleh angin. Angin itu membantu juga untuk menggerakkan aliran air yang ada. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, dari gambar sama di sini ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu tadi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi kan air kan mengalir ke pipa. Nah, itu tekanannya sama. Tekanan itu sama besar, teruskan segala arah. Nah, jadi air yang masuk ke dalam pipa itu tekanannya akan sama ke segala arah, walaupun dibagi-bagi beberapa pipa. Nah, itu tekanannya pasti sama. Tekanannya akan sama, mengalir ke tangki. Nah, bentukan tangkinya juga sama, kurang lebih sama di situ. Nah, ke tangki. Situ juga berlaku hukum Bernoulli ya. Jadi nyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi intinya Bernoulli itu tekanan akan menerus jika kecepatan fluidanya itu meningkat. Jika kecepatan fluidanya meningkat, jadi bila kecepatan airnya itu ya meningkat, tekanannya juga akan semakin besar gitu air mancurnya. Itu juga berlaku juga di model 88 dan 89 dan 90. Jadi dalam kitab Al-Hiyal
yang model 88, 89, dan 90 itu membuat air mancur dari pipa-pipa ke tangki dan diteruskan kembali menjadi air mancur gitu. Jadi air dimasukkan ke pipa dan dibagi-bagi alirannya seterusnya ke tangki. Nah, dari tangki itu kan dibagi-bagi. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, konsepnya ada konsep hukum fluida yang apabila kita dekatkan dengan konsep fisika dasar yang ada gitu. Ada konsep hukum fluida, hukum Bernoulli. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dalam kitab Musa bin Syakir ini, insya Allah kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya. Pada zaman dahulu orang-orang Islam sudah bergiat dalam mempelajari teori-teori fisika, teori-teori matematika, atau teori-teori sains yang ada dan sampai dibuat kitabnya. Kita semoga bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya dari beliau-beliau semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sini ada gambarnya, gambar tadi kan 88, 89, 90. Semoga kita bisa sedikit mengetahui gitu. Di zaman dahulu itu sudah ada alat-alat seperti ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.